Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 6 akan membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Hak-hak asasi manusia sudah muncul pada zaman Yunani kuno. Sejak abad ke-17, kita mengenal perlindungan hak-hak asasi manusia secara nasional terhadap pemerintah masing-masing negara. Dalam abad ke-19 dan ke-18, manifestasi hak-hak manusia dilaksanakan berdasarkan politik yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, hak-hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Bab 10A Pasal 28A sampai 28J. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dalam tegas dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan yang lainnya. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi menurut Tilar tahun 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dalam salah satu dokumen PBB, kita menemukan arti hak asasi manusia yaitu human rights could be generally defined as the rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human beings. Arti dalam bahasa Indonesia adalah hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Profesor Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok-pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menurut Profesor Patmo Wahyono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Nah, berdasarkan pengertian hak asasi manusia, maka dapatlah kita lihat 3 ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia, yaitu HAM tidak perlu diperjualbelikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. HAM tidak boleh dilanggar. HAM itu universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia. Dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama dan tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM itu. Istilah hak asasi manusia bermula dari barat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami, yang meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Asal-usul historis konsepsi HAM dapat ditelusuri hingga ke masa Yunani dan Romawi, di mana ia memiliki kaitan yang erat dengan doktrin hukum alam pramodern dari Greek Stoicism, yakni sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno di Citicium, yang antara lain berpendapat bahwa kekuatan kerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia. Oleh karenanya, harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Pemikiran hak asasi manusia Budi Utomo. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hak Asasi Manusia tahun 1970 sampai dengan 1980.
Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hak asasi manusia tahun 1999 sampai dengan sekarang. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan pasal 28 zaman Orde Baru dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM, dan di era reformasi dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar tahun 1945, HAM ada pada pasal 28A sampai 28J. Lalu disahkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian keluar lagi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang trafficking, dan selain itu pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang program penegakan hukum dan HAM. Kalau kita melihat aturan-aturan yang telah dikeluarkan, maka seharusnya penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Pelanggaran HAM dan peradilannya. Pelanggaran HAM atau suatu tindak pidana bagaimana respon dalam hal melakukan investigasi penuh dalam mengungkapkan kebenaran, penuntutan, penghukuman terhadap setiap pelaku yang bertanggung jawab, dan pemberian pemulihan atau reparasi bagi korban secara memadai. Dalam konteks Indonesia Monitoring bisa ditujukan kepada seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan. Bisa pula ditambahkan monitoring kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pelanggaran HAM berat ada yang dikatakan dengan satu kejahatan genosida, yang dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras. Kelompok yang dapat menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok etnis. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya F. Lembaga HAM. Lembaga perlindungan HAM di Indonesia ada namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lembaga ini lembaga yang mandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, tujuan Komnas HAM itu ada untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, selain Komnas HAM, ada juga lembaga yang bukan merupakan lembaga negara yang bisa membantu penyelesaian pelanggaran HAM, yaitu yang kita kenal dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, dan yang lain juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Perempuan. G. Negara hukum. G.1. Pengertian negara hukum. Ciri negara hukum itu ada satu, adanya supremasi hukum, kedua jaminan hak asasi manusia, dan yang ketiga ada legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpusat pada undang-undang dasar atau konstitusi merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. G.2. Ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum berstat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai res politika, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, selain itu juga ada ciri-ciri negara hukum atau rule of law sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Secara formalnya, rule of law itu diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Nah, secara hakikinya, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan yang buruk. Negara hukum Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kesatuan Republik Indonesia
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Bagian I, dinamika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada badan peradilan juga, yang pertama ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Nah, lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang punya kewenangan dalam memproses kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum material. Nah, ada juga tahapan-tahapan yang akan dilewati seseorang jika diduga melakukan kejahatan, yaitu yang pertama ada penyelidikan. Ini merupakan proses yang dilakukan oleh kepolisian pada saat ada yang memberi laporan tentang kejahatan yang terjadi yang disebut dengan penyelidikan. Penyelidikan sendiri adalah rangkaian tindakan dalam mencari dan menemukan suatu kejadian yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan itu adalah untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Yang kedua ada penyidikan. Yang dilakukan penyidik dalam penyidikan ini adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi dan terdakwa, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Selanjutnya ada proses peradilan di pengadilan. Setelah jaksa penanggapan berkas dari penyidik sudah lengkap, maka berkas itu diserahkan kepada pengadilan untuk ditentukan di hari sidang. Dan yang terakhir, pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Setelah vonis hakim dijatuhkan dan terpidana menerima, maka dia akan menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Nah, proses-proses tersebut merupakan proses di pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri. Kalau seandainya salah satu pihak tidak menerima keputusan yang diberikan oleh hakim, maka mereka boleh menempuh upaya hukum seperti banding di pengadilan tinggi, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung.